pertanyaan juga, Maria, apakah benar di Museum Holocaust ini juga ada sejarah di luar pembantaian Nazi oleh Yahudi? Apakah memang ada juga pembantaian terhadap bangsa Palestina atau yang lainnya? Itu nanti yang patut kita pertanyakan ya. Ya, kita akan coba langsung saja lah bahas bersama dengan sejumlah narasumber kami. Sudah hadir bersama kami di studio TV One. Ada Mbak Monique Reuters, aktivis pro-Israel. Selamat malam Mbak Monique. Dan juga ada Pak Ahmad Nurholis, aktivis kebinekaan dan juga perdamaian. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Nurholis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat malam Bapak Mahfud Siddiq, Wasekjen Partai Gelora. Sehat Bapak? Kemudian pembina Rekat Indonesia, Babe Haikal Hasan. Boleh sekalian kita cek audio Babe Haikal Hasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami juga menghadirkan pendiri Museum Holocaust Indonesia, Bapak Yakov Barut, melalui sambungan Zoom langsung dari Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara. Selamat malam Bapak Yakov Barut. Kami ingin tahu ini alasan Bapak mendirikan Museum Holocaust di tanah air. Ya, baik. Seperti yang sudah saya utarakan sebelumnya, keluarga saya, oma saya itu, kerabatnya itu banyak yang meninggal di Holocaust, banyak yang meninggal di kamp Auschwitz dan juga di Sobibor. Sehingga kami dari keluarga ini melakukan sesuatu untuk mengenal peristiwa ini, gitu. Dan itu alasan pertama ya. Alasan kedua, mengingat background saya sebagai dosen hukum internasional dan hukum humaniter internasional, saya ingin memiliki pusat studi di mana mahasiswa masyarakat Indonesia bisa mengambil data-data atau pelajaran tentang Holocaust. Kenapa saya ingin mengedukasi? Karena saya ingin para kalangan milenial ini khususnya memahami bahwa ada dua bahaya yang sekarang mengancam bangsa kita, yaitu rasisme dan hatred, kebencian dan rasisme. Dan saya mau mereka belajar kalau dua hal ini tidak kita perangi sejak awal, ini bisa mengakibatkan Holocaust, entah kepada kaum siapa, ya kan? Dan di museum ini yang kita perangi itu bukan hanya antisemitisme atau anti-Yahudi, tapi juga Islamofobia, anti-Kristen, anti-Buddha, anti-Hindu, dan lain-lain. Jadi lebih ke urusan humanitarian atau humanisme. Dan saya yakin kalau bicara urusan humanisme, ini jauh melebihi segala hal-hal yang bersifat persekusi, misalnya agama atau suku dan lain-lain. Jadi ini beyond everything yang ada di dalam tragedi ini. Makanya saya tampilkan juga para orang-orang misalnya orang Muslim yang menyelamatkan orang Yahudi, orang Kristen, dan juga orang Indonesia yang menyelamatkan seorang bayi Yahudi di Belanda. Jadi kalau dibilang relevansinya, yaitu ada orang Indonesia juga, dan juga ada video tentang pahlawan Indonesia yang pernah ada di kamp konsentrasi. Banyak kan yang juga tidak tahu soal ini. Jadi saya ingin mengedukasi saja pada dasarnya, lepas dari masalah-masalah konflik lain yang tidak ingin saya terseret atau terlibat lebih jauh. Terima kasih. Ya Pak Yakov, tapi mungkin bisa dijelaskan sebenarnya apa sih isi dari museum ini? Apa yang bisa kita dapat pada saat mengunjungi Museum Holocaust di Minahasa ini? Baik, karena memang di Indonesia ini belum ada museum atau Holocaust Center, jadi memang saya ingin menampilkan bahwa ada kelompok, ada prototipe kejahatan yang bernama Adolf Hitler, itu harus dipahami oleh kalangan muda, kalangan milenial. Kenapa? Karena belakangan ini kita lihat di sosial media, misalnya di platform tertentu, anak-anak muda banyak menggunakan Hitler. Ini suatu hal yang salah menurut saya. Ada yang salah, ada yang gagal paham dengan sejarah. Seorang prototipe kejahatan malah diidolakan. Sehingga saya merasa saya perlu berbuat sesuatu, yaitu lewat jalur edukasi, dan saya ingin membuat sebuah museum atau center di mana kita bisa belajar bersama. Demikian. Pak Yakov, kami ingin tahu sebenarnya proses perizinan pendirian museum ini, karena kesannya kok tiba-tiba muncul langsung diresmikan, didatangi oleh warga negara asing pada tanggal 27 Januari lalu. Oke, baik. Akan saya jelaskan ya. Jadi ini memang museum ini museum bersifat pribadi. Sehingga untuk perizinan tidak perlu ribet seperti mendirikan yang namanya museum negara. Dan juga untuk bangunan ini statusnya milik pribadi dan ada di kompleks sinagoga. Dan kami mengalihfungsikan, kami sudah berdiskusikan dengan dinas terkait, misalnya dinas kebudayaan daerah, bahwa untuk
intinya sih saya bukan mendirikan museum baru ya dari nol. Kalau museum baru dari nol itu butuh perizinan yang sangat ribet. Tapi karena ini alih fungsi dari bangunan yang sudah ada, sehingga itu bisa berjalan lebih mulus. Dan karena tujuannya untuk edukasi, untuk kebaikan bersama, sehingga ini direstui. Nah, kalau kemudian ada pertanyaan kenapa melibatkan misalnya ada pihak dubes, karena pada saat yang sama kita merayakan Hari Internasional Holocaust Remembrance Day. Ini adalah sebuah perayaan yang merupakan resolusi dari PBB, di mana dirayakan oleh orang-orang Yahudi dan juga korps diplomatik. Sehingga sebelum merayakan memperingati acara tersebut, saya menyurati beberapa kedutaan besar dari kedutaan besar negara Eropa, Timur Tengah, Asia. Saya surati termasuk FKUD daerah. Saya surati dengan MUI Sulut. Bahkan saya beraudiensi, membawa sendiri undangannya ke MUI Sulut. Saya pergi ke Keuskupan Manado dan seterusnya. Saya mengundang semua untuk ke Bupati juga saya datangi secara pribadi karena saya ingin pada saat yang ini kita mempunyai momen spesial, kita mendirikan sebuah tolerance center yang saya namakan Holocaust Museum gitu. Yeah. Jadi targetnya bukan cuma untuk kepentingan orang Yahudi saja. Kebetulan saya berasal dari latar belakang Yahudi, tapi saya mau kita semua bisa belajar dari peristiwa itu. Yeah. Sehingga Dubes Jerman menyambut untuk datang dan saya bersyukuri karena memang ini sebenarnya program dari PBB, tapi menggunakan dana pribadi kami, tidak ada menggunakan misalnya bantuan dari siapapun dari pihak luar. Yeah. Pak Yakov, tadi apa arti dari direstui tadi Anda sampaikan oleh dinas dan juga pemerintah terkait? Adakah misalnya izin tertulis mengenai museum ini? Untuk memiliki museum yang dalam arti seperti museum daerah atau negara, itu memang memerlukan IMB dari awal sebagai museum. Nah, sementara kami kan mengalihfungsikan bangunan. Bangunan ini sudah ada sebelumnya, hanya di format saja, di besar. Itu jadi memang tidak ada masalah dengan itu. Kami koordinasi dengan dinas terkait karena kan untuk menggunakan kepala daerah tidak sembarangan, tetap harus ada koordinasi dengan bawahan dalam hal ini dinas terkait. Pak Yakov, Anda tadi kan mengatakan edukasi, tapi ada juga pihak yang bertanya mengapa tidak mengangkat sejarah fakta di tanah air ketika Westerling menduduki Minahasa? Kenapa harus kejadian di Eropa bukan kejadian di Indonesia? Ya, itu minat saya. Mungkin kalau ada pihak lain yang ingin mengangkat hal tersebut, saya persilakan, ya kan? Ini kan kembali ke masing-masing apa yang ingin kita sampaikan, gitu. Selama itu masih dalam koridor batasan-batasan yang kita sepakati bersama, gitu. Ya, apa respon Anda dengan banyaknya begitu ya, kemudian narasi-narasi penolakan bahkan penutupan dari museum Anda dari beberapa tokoh di Indonesia? Ya. Terus terang pertama saya kaget tentunya karena tidak sangka ini menimbulkan pro kontra yang sangat besar, tapi saya menghormati penolakan apalagi kalau itu datang dari lembaga besar seperti MUI, partai-partai yang ada. Saya hanya ingin bisa menjalin komunikasi, mengundang misalnya paling tidak perwakilan atau mengundang mereka langsung untuk melihat dan kita melihat sama-sama gitu di sini sehingga tidak ada perlu yang ditakuti atau karena saya melihat ini hanya kesalahpahaman saja gitu. Bapak Haikal Hasan ingin bertanya langsung kepada Yakov Barut ini pendiri Museum Holocaust di Indonesia. Selamat malam Pak Yakob. Malam, Beb. Pertama saya harus datang ke tempat Bapak untuk melihat faktanya. Ya. Mudah-mudahan setelah COVID ini reda, saya harus datang ke tempat Bapak sehingga saya bisa bertanya langsung kepada Bapak alasan utama bahwa apa yang Bapak lakukan sangat mencederai. Kalau Bapak mengatakan tadi untuk sejarah, sekarang Pak, saya juga punya sejarah Pak, dan sejarah menyatakan saya punya data sensus penduduk Yahudi di dunia tahun 33.